Oke, Melani, sekarang di depan Anda ada 2 kursi. Anda bisa memilih kursi mana yang mau Anda duduki. Sebelah situ. Nah, karena sisa 1 ya, boleh saya duduk di sini? Oke, sebelumnya apakah posisi duduk saya sudah enak dilihat? Sudah. Oke, Kak Melani, bagaimana sekarang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kabar baik. Tadi gimana aja di perjalanannya, macet kah atau bagaimana? Correct. Iya, tidak apa-apa ya. Oke, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Melani sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling yang pertama. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Oke, dari Anda dulu. Perkenalkan identitas, nama, usia, tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Melani Fauzia, usia saya 16 tahun, alamat di Jalan Gunung Cialir. Oke, biasanya ada nama panggilan tidak? Biasanya suka dipanggil Melan sih. Melan. Oke, udah. Saya juga manggil Anda Melan saja ya. Oke, nah sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Raisa Putri Ramdiansyah. Saya mahasiswi semester 5 jurusan bimbingan dan konseling dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, sebelumnya apakah Melan ini pernah mengikuti sesi konseling? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa konseling itu merupakan sebuah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap klien atau konseli yang memang memiliki permasalahan. Seperti kita sekarang, saya konselornya, Melan sebagai kliennya, seperti itu. Nah, dalam konseling juga ini terdapat asas kerahasiaan, di mana memang di sini saya tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan informasi privasi terkait terhadap Melan kepada siapapun, terkecuali memang Melan mengizinkan hal itu. Nah, dalam sesi konseling kita kali ini, siapa yang memperbolehkan untuk bisa tahu gitu permasalahan yang sedang Melan alami? Jadi gimana itunya? Iya, jadi asas kerahasiaannya itu permasalahan ini tuh apakah orang lain boleh mengetahuinya atau tidak gitu. Kalau cuma waktu tidak. Tidak. Jadi hanya saya dengan Melan saja seperti itu. Baik, Melan, sebelumnya di sini kan ada asas kesukarelaan juga. Nah, di sini kan Melan juga sukarela ya untuk mengikuti sesi konseling kita kali ini. Sukarela. Baik. Nah, di sini juga ada asas keterbukaan, di mana nanti selama sesi konseling itu Melan terbuka saja apapun yang ingin dibicarakan, mau itu emosi atau apapun dibicarakan saja ya, harus lebih terbuka lagi agar sesi konseling kita ini berjalan dengan baik. Nah, untuk kontrak waktunya itu sekarang kita akan melakukan sesi konseling dari kurang lebih 30 sampai 45 menit. Masih bersedia? Bersedia. Baik, nah jadi sesi konseling kita ini akan apa ya namanya? Kita ini akan melakukan sesi konseling selama 4 sesi. Jadi dengan 4 minggu ke depan kita akan bertemu ya seminggu sekali. Baik, sebelumnya Melan, saya izin untuk merekam selama sesi konseling kali ini. Apa diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, di sini juga saya izin membawa catatan ya untuk mencatat hal-hal yang penting gitu. Oke, Melan, setelah saya melihat intake inform yang sudah Melan isi gitu yang kemarin, boleh Melan ceritakan kembali permasalahan apa yang sedang Melan alami yang lebih detailnya lagi? Kayak yang pertama, aku tuh
pas SMP ambisius ya terbilangnya. Aku ikutan OSIS, aku ikutan jadi ketua PMR juga, terus aku ikutan pengurus perpustakaan. Terus pas masuk SMA aku jadi malas gitu, tapi kayak gak ambisius lagi seperti dahulu. Aku tuh kenapa gitu, terus kadang aku tuh bingung sama diri sendiri atau emosi sendiri sebenarnya. Ditanya mas Aman, kamu kenapa? Terus aku tuh bingung, aku tidak sedih enggak gitu, marah juga enggak, cuma kayak gak tahu, pokoknya pusing gitu. Aku tuh gak tahu sama diri sendiri. Oke, jadi ya Melan ini merasa bingung dengan keadaan diri sendiri ya, karena yang memang mungkin rasanya itu kayak berubah drastis seperti itu ya. Baik, ada lagi hal-hal yang ingin diungkapkan? Kenapa ya aku selalu overthinking? Misalkan kejadian itu belum terjadi ya kan, misalkan apa namanya kan, waktu itu ada kejadian teman aku nyari uang, ibu wali kelas aku cuma cerita ke aku, terus tiba-tiba kesebar kata aku tutup mulut, tapi ada aja yang tahu mungkin karena ya gitu. Terus si itu tuh nuduh aku sebagai nyebarin, padahal aku nggak nyebarin sama sekali. Terus aku tuh takut, padahal itu belum kejadian ya, tapi overthinking aku udah kemana-mana, takut dibully sama dia, aku takut dibully sama temannya, pokoknya aku takut dituding nggak bisa ngejaga rahasia gitu. Tapi memang sebelumnya belum ada yang mengetahui bahwa dia itu pelakunya gitu. Sebelumnya ya udah ada yang curiga gitu, cuma wali kelas ceritanya cuma ke aku gitu. Jadi kalau sama wali kelas kan berdua, ada bukti ada gitu ya kan, pengakuan ada dari dia sendiri ngechat. Cuma kalau untuk aku terbuka sendiri ngomong ke orang lain enggak ada sama sekali gitu ya. Tapi aku udah takut dibully, takut digimanain gitu, tapi ternyata itu enggak ya. Bukan enggak, tapi pikiran aku gitu ya. Berarti ya Melan ini merasa cemas padahal hal itu belum tentu terjadi seperti itu ya. Oke, tapi dari Anda tahu bahwa dia pelakunya tuh dari mana? Apa dari gerak-geriknya? Saya penasaran dengan hal itu. Jadi kayak gini, aku kan waktu itu hari Kamis di sekolah karena sakit, terus dicek rame gitu, kenapa ada uang renang hilang gitu. Terus hilang kemana, cari Mel yang kurang, Mel lengit gitu. Terus Mel tuh kan termasuk orang yang speak up ke wali kelas atau terbuka ke guru-guru, jadi disangkanya tuh caper, padahal aku tuh gak niatan caper sama sekali. Cuma ya siapa coba yang mau gantiin, kasihan kan bendahara. Aku bilang ke dia, terus ada yang protes, ternyata tiga orang pokoknya. Satu teh inisial I, satu inisial S, sama cowok inisial M ya. Terus aku tuh bilang yang itu, yang tiga gerak-geriknya aneh kok, dibilangin ke wali kelas kok mereka marah-marah gitu ya. Terus tiba-tiba yang inisial I itu sangat mencolok, kayak itu biasanya senyum biasa sama aku, tiba-tiba matanya juga kayak gimana ya, terus kayak ngedeleng gitu. Aku tuh bingung, gimana ya mau gitu gitu teh. Pas wali kelas ngomong sok ngaku, soalnya ibu udah tahu pelakunya. Akhirnya si inisial I itu ngaku lewat chat, tapi abis ngechat ke wali kelas udah diblokir. Terus wali kelas itu, neng upami itu nomor saha, iya masih eta gening. I see, pantesan kamu gitu ke saya, karena saya yang ngelaporin ke wali kelas gitu. Terus pada akhirnya teman-temannya juga udah curiga sama dia, soalnya ya masakan tadinya tuh satu circle. Pas ada kejadian itu, pas udah dilaporin ke kelas, dia tiba-tiba keluar dari circle tersebut, gimana gak curiga coba. Terus diomel, emang dia juga yang pertama nemuin kalau Yun ada duit renang mana, dia sendiri yang nanya, dia sendiri yang nyuri gitu. Oke, jadi untuk bendaharanya itu Melan apa yang memang temannya? Temannya Yuna, namanya Yuna. Yuna, nah yang nyuri itu namanya Ipo. Nah mereka itu dulunya tuh se-circle dua, si Ipo sama si Yuna. Cuma si Yuna ini gak berani speak up ke wali kelas, bilangnya ke aku, Mel tolong bilangin gitu ya. Aku bilangin, aku kira. Terus nanti yang marah itu si Ipo, si Silpa, sama si Muhammad Faisal itu was. Pokoknya nama panggilnya tuh Ijul. Yang mereka yang marah itu bertiga gitu. Ternyata pelakunya si Ipo. Nah aku juga curiga pertama sih aku curiga sama si Silpa, soalnya
kelakuannya emang kurang enak gitu, kurang enak, emang nakal ya teh. Oke, jadi Melanie ini memang pemberani ya. Padahal kan mungkin Melanie juga merasakan adanya ketakutan untuk dijauhi oleh teman-teman. Ya. Tapi dengan keberaniannya itu, ya Melanie bisa apa ya namanya? Melanie bisa menghadapinya gitu. Padahal kan akhirnya tidak terjadi apa-apa kan, dibully tidak? Enggak ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi nggak? Mungkin belum kepikiran tuh ada asamanya, tapi kalau ditanya kayak orang. Oke. Baik, yang saya dengar tadi ya dari yang Melanie ucapkan gitu. Yang pertama itu, Melanie itu sedikit sulit untuk mengatur waktu, betul begitu? Ya. Yang tadinya ambisius sekarang mungkin jadi pemalas ya, seperti itu. Oke, yang kedua itu Melanie itu kecemasan atau memiliki overthinking yang berlebihan. Padahal belum tentu hal-hal negatif yang Melanie pikirkan itu bakalan terjadi seperti itu. Nah, oke, Ada lagi teh? Ada lagi, oke, boleh. Aku tuh misalkan kalau ditanya kan, aku tuh waktu itu pas MPLS, aku tuh terlalu mencolok jujur ya. Aku tuh gak nyangka emang mencolok, tapi aku tuh merasa gak caper gitu, tapi orang-orang ngiranya ih eta caper kayak gitu. Padahal aku tuh gak merasa kayak gitu. Ya aku bisa, ya aku maju. Kalau aku nggak bisa ya udah aku diem gitu. Bukan tipikal orang yang diem aja gitu. Terus aku tuh kan guru tuh nanya pas MPLS, aku selalu aku jawab biar dapet hadiah kan. Ternyata pas di grup chat aku pas MPLS pertama, nah teh neng nanya saya tahu seerteuing muanya cari muka sama guru cina, pokoknya itu teh gak kenal semua waktu itu teh. Nah terus ternyata orangnya waktu itu teh empat orang, nggak tahu sih, nanti aku sebutin, Alia, Salma, Silpa, terus udah sih mungkin sekitar, soalnya itu 50-50 baru kenal gitu ya kan, aku juga gak save semua nomor, terus mereka tiba-tiba kayak gitu, terus aku bilang lah ngatur, ya udah mereka diem gitu. Nah oh iya si paling pinter bahasa cina, amin aku tuh gituin, ya udah pas gitu teh udah aku tadi disangka caper gitu. Jadi akhirnya pas aku kalau guru nanyain pertanyaan, aku tuh kadang ngerasa siun gini siun gitu, takut disangka apa-apa gitu, disangka caper. Pas waktu itu ada dari PT Klorin ya kan, Papi Tali, dia tuh ngajarin pertanyaan, sebenarnya aku tuh mau jawab cuma takut kenapa si eta mah ayo udah nggak jawab, sekolah disangka caper padahal aku tuh gak gitu. Bentar, ketika kamu dikatakan caper oleh teman, gimana sih perasaannya? Aku teh kayak maksudnya aku tuh gak berniat sama sekali kok, kan setahu aku gitu caper tuh yang kayak kelawan jenis kayak jadi gumulis gitu ya kan, setahu aku. Terus aku juga baru tahu jenis caper di SMK, soalnya di SMP aku biasa tuh kalau ada yang ngejawab gitu kan, malahan aku kan waktu itu pas awal-awal kelas 10 tuh biasa gitu kayak meluk guru, salim, nyapa gitu kan. Di SMP aku itu sebenarnya udah biasa, malah aku tuh suka meluk guru-guru gitu, tapi kok di SMP pandangan mereka tuh kayak ih caper, padahal kan aku tuh kayak speechless gitu. Dari kan aku tuh SMP 9 ya kan, SMP 9 itu dulu tuh emang jarang gak setoksik itu gitu, mungkin toksik tapi keperkumpulan aku emang gak toksik gitu kan. Pas masuk SMP asal menira ruas teteh, ya Allah bahasana cara dia berpakaian, wah Mungkin maksud mereka tuh bukan caper, mungkin lebih ke cari muka mungkin ya.
Iya. Jadi kayak seakan-akan yang mungkin si paling rajin, mungkin bahasa gaulnya sekarang. Terus aku teh kan waktu kelas 10 teh ranking 2 ya kan. Terus ada yang nyindir terus ada yang eta mah cenah. Lain menang usaha sorangan, cenah menang caper di guru. Jadi guru teh jadi suka sama aku gitu karena aku tuh paling dekat sama dia. Cuma teh aku tuh disindir balik ya kan. Lu kalau gak bisa ya dia dong, gini kok gitu. Emang dia tuh suka niru-niru aku, cara aku selfie, cara aku berpakaian. Oke, mungkin ya Melani ini memiliki kepercayaan diri gitu. Kamu itu lebih percaya diri kayak ngobrol di depan orang banyak. Iya, soalnya aku dulu emang extrovert. Ya, oke. Selain dari yang saya dengar tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kamu ini memiliki permasalahan. Yang pertama ini sulit dalam mengatur waktu. Ya, yang tadinya ambisius sekarang menjadi pemalas. Dan yang kedua, ini kamu kecemasan atau overthinking yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu kamu itu merasa ketakutan kali ya. Bisa dikatakan seperti itu tidak? Iya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di dalam kelas atau tingkah laku kamu takut orang lain berkomentar hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Berarti itu bisa aja yang masuk ke overthinking. Oke, jadi ada dua permasalahan, sulit mengatur waktu dan memiliki overthinking yang berlebihan, padahal sesuatu itu belum tentu terjadi. Dari dua itu mana permasalahan mana sih yang ingin kamu selesaikan gitu dalam konseling kita? Overthinking sih, soalnya kalau udah misalnya kan kalau overthinking udah hilang gitu, aku bisa mungkin kayak SMP kayak dulu, pokoknya kayak ambisius gitu kayak gitu. Oke. Nah, Melan ini memilih untuk permasalahan yang overthinking ya, sesuatu yang belum tentu terjadi tapi kamu sudah memikirkannya kemana-mana gitu ya, berpikir negatif. Nah, dari sesi konseling kita kali ini, apa sih yang Melan harapkan dari konseling kita? Semoga ya aku kalau udah overthinking bisa speak up di depan umum, terus bisa pikiran aku tuh gak kemana-mana, gak sampai susah tidur gitu buat mikirin itu padahal belum kejadian. Ya Allah, takut kayak gini terus itu tuh benar-benar gak bisa tidur, mama mewek aku teh pokoknya kayak kesiksa batin sampai sakit gitu. Pas udah sakit gitu teh ternyata gak kejadian, kayak di prank gak sih? Iya. Oh, berarti Melan ini pernah sampai sakit memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Sampai sakit? Iya. Oke. Nah, seperti apa sih kecemasan itu? Pokoknya takut misalkan kalau kita punya masalah sama orang tersebut, ya aku tahu waktu yang Nuri dia salah tapi circle-nya banyak, pasti ya banyak katanya gak bener, pasti lebih bela dia, pasti dia tuh pasti playing victim, dia tuh pasti kayak nyebarin ke teman-teman yang kelak ke aku tuh, terus dia itu pasti kayak teman-temannya buat giniin aku gitu. Terus aku tuh kayak mama takut ketemu dia, takut mewek ongko gitu. Oke, Jadi bentar. Berarti Melan ini apa di satu kelas itu memiliki teman seperti dia atau tidak gitu? Teman seperti dia punya, cuma aku nggak anggap teman, maaf aja, cuma teman sekelas gitu. Jadi aku emang orangnya ramah ke siapa saja, cuma aku gak semua orang aku anggap teman. Kalau di kelas yang benar-benar circle aku cuma 2 orang, 2 biji. Cuman berarti 2 biji itu teman sebangku? Enggak, lebih 2 biji itu sama Naysila, Cici, sama aku 3, sama cowok 2 jadi 5. Enggak sih, sama cowok 3 juga. Berarti cuma sisanya itu temannya si I itu? Sisanya itu ada terbagi-bagi circle, ada circle-nya Oke, ya jadi banyak gitu. Iya. Dalam kelasnya itu banyak circle. Nah, selain itu, apakah ada overthinking yang membuat kamu merasa terganggu? Aku pernah dibully pas kelas dari SD sih sebenarnya sampai kelas 7, cuma paling parah ya kelas 7. Aku itu dari kelas 5, bukan sih 4 mungkin ya. Aku tuh kan
kan ada cowok waktu aku SD, aku tuh SD mau pacaran gitu, dia tuh nembak ke aku, terus aku tuh tolak, jawab ada kelas aku mas sama berondong mah gitu kan. Terus dia tanya balik di rumahnya, enggak ngatain aku, maaf ya jablay gitu, padahal apa coba anak SD nggak nyaho jablay. Aku waktu pertama disebutan kayak gitu ya, ya enjoy, soalnya aku sendiri gak tahu gitu ya kan. Cuma pas SD itu kan mereka itu lagi main bola kan, cowok semua lah yang ngebully, lagi main bola gitu. Terus si aku tuh lagi ngepel pagi-pagi tuh bawa ember sama pelan kan, itu kok itu namanya si bolanya kenain ke ember aku, jadi aku jatuh basah di semua baju aku. Pas di kelas aku mewek, jadi belum ada siapa-siapa, soalnya aku tipe orang yang dari kecil emang udah belajar disiplin, jadi pagi-pagi aku emang udah piket juga gitu. Terus habis itu teh aku teh pas SMP, pas SMP aku teh bersyukur banget udah lulus gitu ya kan, jadi aku gak merasa dibully lagi gitu kan. Pas kelas 7 kayak sekelas sama si pembuli. Jadi kalau untuk yang suka ngebully kamu itu apakah memang rumahnya dekat atau memang beda gitu? Beda kampung. Oh, beda kampung aja, cuma satu SD dan satu SMP. Iya. Oke. Jadi tujuan kamu ini ingin menyelesaikan overthinking yang negatif itu hilang. Jadi ingin lebih berpikir positif mungkin ya. Jangan memikirkan hal-hal yang memang belum tentu terjadi seperti itu. Oke. Melan, saya ingin Anda menutup mata Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Tapi Melan boleh membuat posisi Melan yang rileks dan tarik nafas yang panjang sampai benar-benar enjoy. Duduknya udah rileks. Boleh. Oke, bayangkan Melan, sehabis pulang dari konseling kita kali ini, Melan ini pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Dan saat Melan tertidur terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Melan bicarakan tentang overthinking yang berlebihan, mungkin itu kan sesuatu yang memang belum tentu terjadi, tetapi Melan itu terbayang-bayang oleh pikiran itu, hilang gitu dengan adanya keajaiban, terus sudah merubah segalanya. Nah, karena Melan tertidur, Melan tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari, kira-kira apa yang Melan rasakan yang berbeda pada pagi hari itu? Aku lebih bisa kayak dulu lagi sih, kayak menjawab pertanyaan guru, pokoknya kayak aku yang SMP gitu ya kan, kayak lebih aku gak takut dikatain caper lagi, bukan cari muka gitu kan. Terus aku lebih kayak ke bisa negur mereka yang salah gitu tanpa dianggap soalim atau gimana gitu. Oke, mungkin Mela ini ingin lebih percaya diri lagi tanpa menghiraukan komentar dari orang-orang seperti itu. Nah, apa yang membuat pagi itu rasa kepercayaan diri itu meningkat yang berbeda gitu? Ya karena aku gak mikirin perkataan orang lain. Oke. Menurut Melan, perkataan orang lain itu artinya bagi kamu itu apa sih? Aku tuh jarang mikir ya, jarang mikir aku dipuji sama orang gitu, jarang mikir. Cuma aku sering mikir kayak si Eta mah kayak gini, ih ini sok alim kan. Aku pernah dikatain kayak gitu karena bajuku waktu itu tertutup. Terus ini caper ya, terus kayak kan aku tuh orang ceria, jadi ada yang ngomong juga aku sok imut gitu. Terus banyak kan, pokoknya aku jarang berpikir positif ke orang lain. Oke, mungkin karena rasa overthinking yang negatif itu lebih menguasai pikiran Melan, sehingga membuat Melan ini susah untuk memikirkan hal-hal yang positif mungkin ya, seperti itu terhadap orang lain. Iya, makanya kalau aku misalkan lagi punya teman ya kan dekat, aku nggak cari yang positifnya dulu, aku cari yang negatifnya.
wah si ini pasti kayak gini, di balik muka polos ini pasti ada yang kayak gitu gitu. Oke Melan, Eh, saya ingin coba Melan bayangin ya di depan sini. Melan itu di depan Melan itu ada layar yang begitu besar. Udah terbayang? Ada layar yang begitu besar. Nah, boleh saya tahu dalam pikiran Melan layar itu ada siapa? Contoh mungkin ada gambaran keluarga atau teman-teman atau saudara. Ada rumah warna merah pokoknya, terus ada warna biru, terus ada aku juga di sana, terus ada balon, ada kayak bunga, terus ada kayak pertanian gitu, pokoknya kayak 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 gitu deh. Tapi ada gak orang lain yang melihat Melan di layar ini? Tidak spesial. Jadi Melan hanya melihat diri sendiri, Iya. tidak ada orang lain. Tidak. Oke. Oke, nah sekarang coba Melan katakan semua yang tadi Melan jelaskan sudah Melan capai, apa yang Melan rasakan setelah itu? Jika sudah tercapai, apa yang Melan rasakan? Kayak Adam, kayak aku gak kayak gitu lagi, aku masih lebih upgrade diri ke lebih baik gitu loh. Dan mungkinnya nanti kalau misalkan Melan sudah berani untuk speak up lagi, percaya diri, sehingga tidak memikirkan komentar orang lain, mungkin Melan ini merasa lebih happy aja gitu ya sekolah. Jadi kayak guru bertanya pun ya Melan enjoy aja mau jawab pun gitu ya. Oke, nah dan saat perasaan Melan overthinking itu muncul, ada bagian tubuh yang ada bagian tubuh yang Melan rasakan yang memang sedikit mengganggu. Sakit punggung, aku nggak tahu, aku mikirnya itu aku udah bisa jongkok. Oke, jadi yang Melan rasakan itu yang paling kuat itu di punggung. Atau kayak badan tuh kayak berat gitu. Oke, baik, saya ingin Melan tutup mata lagi. Melan tutup mata dan fokus pada sensasi punggung yang memang begitu kuat yang Melan rasakan. Karena susah untuk memegang bagian punggung, tapi boleh bisa tidak untuk tangannya itu ke punggung pegang, nah seperti itu. Oke baik, nah perasaan itu besar atau kecil? Perasaan itu besar Ya, dari punggung. Baik, nah berbentuk atau tidak berbentuk sih? berbentuk sebenarnya rasa. Oke. Dalam punggung Melan itu jika dibayangkan ya, apakah itu berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Oke, yang tadi itu kan berbentuk ya. Boleh saya tahu berbentuknya seperti apa? Kayak punggung gitu ya, emang punggung terus tapi kayak tua gitu, gimana gitu ya, kayak punggung tapi tidak berwarna seperti di film-film yang era 1000-an gitu, terus kayak pokoknya kayak panjang gitu ya, terus tidak berwarna kayak kita lihat tongkat tapi di film 1900-an itu ya gak berwarna. Oke, mungkin bisa ya kita ibaratkan itu berbentuk tongkat seperti itu, tapi tidak memiliki warna. Nah, sekarang saya ingin Melan bayangkan bahwa saya ingin Melan fokus pada telapak tangan yang diletakkan di bagian punggung. Lebih fokus lagi ya. Nah, saya ingin 10 kali lipat perasaan yang kamu rasakan
seperti kecemasan yang berlebihan, overthinking yang belum tentu terjadi. Semua dikumpulkan di sana dalam hitungan 1, 2, 3. Ada perasaan enak atau tidak enak? Dalam tangan, Dalam punggung. lampu udah lumayan enak kan sih, Lumayan. nggak berat. Pastikan perasaan yang mengganggu itu dikumpulkan di bagian punggung Melan. Sudah? Oke, ada sebuah wadah, sebuah tongkat di sana, dan masalah pikiran, kecemasan, overthinking yang berlebihan itu berubah, misalkan menjadi warna merah. Bayangkan, boleh disebutkan warna merah ya. Saya ingin fokus kepada warna tersebut dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, saya ingin mengubah tangan kanan Anda menjadi mesin penyedot debu yang akan menghisap baik itu pikiran, kecemasan, atau overthinking yang berlebihan, emosi negatif yang kamu rasakan yang saat ini terjadi dalam hitungan 1, 2, 3. Saya ingin Anda tarik nafas dalam-dalam. Lalu, oke, bagus. Katakan dalam diri. Melan, Anda boleh mengikuti saya. Wahai diri, saya ikhlaskan untuk melepas semua energi negatif yang selama ini hadir dari hidup saya. Oke, bagus. Dan saya melihat energi itu disedot oleh penyedot debu yang tadinya berwarna merah menjadi warna putih. Dan itu menandakan lega dalam hitungan 1. Oke, saya ingin Melan tarik nafas dalam-dalam. Lalu buang. Oke, Melan rasakan lebih rileks lagi. Nah, untuk mencegah energi itu kembali, saya yakin dalam kehidupan Melan ada momen yang membahagiakan. Saya ingin kamu memutar momen tersebut. Nah, pengalaman lain ketika ada rasa senang, bangga pada diri sendiri itu muncul, mungkin ada di SD atau di SMP. Beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. SMP. Kapan persisnya? Pas saya kelas 9 akhiran, terus saya sedang berpuisi di depan umum dan perasaan saya gak takut dikomentarin orang lain, lega gitu. Oke. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu tepatnya waktu kayak porseni gitu ya kan, terus aku tuh pidato kan puisi ke depan umum, terus aku tuh nggak takut kayak dikomentarin ini kayak dikomentarin itu. Terus pas aku udah selesai ya mereka enjoy aja, terus mereka tepuk tangan ke aku gitu karena penampilan aku memuaskan. Oke, mungkin dari SMP itu mulai rasa kepercayaan diri Melan tanpa memikirkan komentar dari orang lain ya, seperti itu. Baik, kira-kira yang membuat Anda mampu untuk melakukannya itu apa sih? Saya penasaran dengan hal itu. Yang pertama, aku bisa puisi tersebut. Yang kedua, aku udah belajar pokoknya semaksimal mungkin sama guru aku buat tampil pada acara porseni tersebut. Terus yang ketiga, enak aja gitu kayak gak mikirin komentar orang lain. Terus aku juga kayak menghayati puisinya tanpa peduli komentar orang lain gitu. Oke, dan ketika itu muncul, perasaan apa sih yang kamu rasakan pada saat itu? Senang, puas, aku udah nampilin yang terbaik gitu. Terus mereka juga tepuk tangan ke aku, ya udah berarti mereka juga senang liatnya gitu. Oke, ada lagi nggak pengalaman lain yang membuat kamu memang merasa senang? Ada. Pada saat apa? Pada saat aku di rumah teman, terus aku tuh mutar lagu K-pop judulnya Boomerang 101. Nah waktu itu kita tuh habis mandi, terus kita tuh kayak biasalah ngedance gitu ya kan, joget. Terus kita tuh waktu itu bener-bener gak ada beban gitu ya kan.
Soalnya masih SD waktu itu tuh kan. Oke, berarti Melan itu lebih enjoy ketika masa-masa SD dan SMP mungkin ya. Oke Melan, saya ingin Melan membuka matanya. Oke, baik. Nah, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, angka 0 itu dimana angka yang paling rendah dalam overthinkingnya Melan, dan angka 10 itu kebalik ya. Jadi nanti aku dikat baik sih sebenarnya ada sekali oke. Angka 0 itu angka yang paling rendah atau terpuruk. Jadi angka 0 itu Melan sangat merasakan overthinking, sedangkan angka 10 itu Melan merasakan kondisi yang terbaik. Jadi menjadi yang berpikir positif seperti itu. Nah, kira-kira ada overthinking itu ada di skala berapa? 5, berarti pertengahan ya. Oke, nah jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah yang Melan bicarakan tadi, apakah Melan sudah percaya diri ada di skala berapakah itu? Bisa ulangi? Oke, jika seandainya Melan mampu untuk terbebas dari masalah yang tadi dibicarakan, nah sehingga Melan itu bisa untuk percaya diri kembali, kira-kira untuk bisa menjadi diri sendiri lagi seperti yang Melan rasakan di SMP itu ada di skala berapa? Angka 10. Baik. Wow, berarti luar biasa ya, karena Melan ini mungkin untuk mencapai angka 10 dari 0 itu lumayan jauh. Dari angka 5 ya tadi. Oke, lumayan jauh. Nah, bagaimana sih Melan mampu mencapai angka 10? Makanya aku jangan banyak suudon, harus husnudon, harus berpikir positif gitu. Kalau orang-orang itu kayak berpikiran orang-orang itu kayak berpikiran ya udah positif lagi gitu. Oke, mungkin lebih berpikir positif lagi ke depannya ya, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang perlu terjadi pada diri Melan supaya memang dapat naik 1 poin ke atas? Don't listen, don't mind, jangan dengerin, jangan pikirin. Oke, mungkin lebih apa ya, tidak mempedulikan apapun yang orang-orang lain omongkan terhadap Melan ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya agar kamu tidak mendengarkan hal-hal orang lain? Pokoknya fokus ke diri aku sendiri. Aku udah berusaha gitu ya kan, mau mereka kayak komentarnya gimana aku gak peduli gitu. Oke, Melan, sekarang kira-kira yang perlu Melan lakukan dalam seminggu ini baik. Melan, kira-kira apa sih yang Melan perlu lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Melan untuk mencapai tujuan tersebut? Aku hanya jangan peduli perkataan orang lain, tetap maju. Kalau misalkan nanya ya tinggal nanya gitu ya kan. Kalau misal mau jawab pertanyaan guru tinggal jawab tanpa takut diginiin, takut digituin. Oke, jadi Melan akan melakukan apapun yang Melan inginkan tanpa menghiraukan perkataan orang lain, seperti itu. Oke, terus ada lagi yang dapat Melan lakukan selain itu? Karena aku kesulitan mengatur waktu ya kan. Aku tuh sebenarnya mau masuk MPKO sih lagi. Cuma aku nggak yakin aku bisa mengatur waktu tersebut, soalnya akhir-akhir ini tugas banyak, pokoknya useless kan, masa pemalas. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya Melan, dalam sesi konseling kali ini Melan itu memiliki overthinking yang negatif yang membuat Melan ini terganggu dalam entah itu sebelum tidur atau bahkan pada saat Melan sedang sendiri mungkin ya. Jadi Melan ini terbayang-bayang dari dari pikiran negatif itu. Dan mungkin Melan, saya ingin, tadi kan Melan mengatakan tidak memperdulikan perkataan orang lain dalam seminggu ke depan. Nah, caranya agar saya tahu Melan tidak memperdulikan
akan tidak memperdulikan hal-hal itu seperti apa? Caranya biar teteh tahu, biar aku gabut, biar gimana? Ya biar saya tahu bahwa Melan itu melakukan bahwa tidak memperdulikan perkataan orang lain itu seperti apa? Aku pasti lebih speaking lagi, gak malu-malu gitu, kayak oh halo, ramah lebih. Aku emang ramah kali pas SMA, tapi aku lebih ramah pas SMP gitu, pas dari mungkin sini gitu. Caranya saya tahu seperti apa? Aku ramah. Iya kan Melan kan melakukannya kan, kita itu kan tidak bertemu tiap hari ya seperti itu. Nah yang Melan ingin tunjukkan kepada saya bahwa Melan ini bisa itu dengan apa? Aku bilang Atau aja. Melan membuat grafik atau misalkan membuat tabel, seperti misalkan contoh pagi hari menyapa teman atau seperti apa? Aku nanti chat ke teteh, aku hari ini aku udah nyapa temen gitu yang udah kayak gitu. Oke Melan, sebelumnya saya ingin tahu kesan pertama untuk mengikuti sesi konseling ini seperti apa? Kesan untuk pertama, Ya, aku cukup bentar. Kesan itu nanti boleh Melan catat dalam kertas ya. Oke, baik Melan, sesi konseling kali ini mungkin dicukupkan untuk sampai sini ya. Nah, pada sesi kedua nanti saya ingin Melan laporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Melan setelah sesi kita hari ini. Dapat dimengerti? Oke. Berarti minggu depan kita akan bertemu lagi. Mungkin untuk harinya sama di hari Sabtu ya. Baik, baik Melan, terima kasih untuk waktunya. Saya harap Melan bisa mengubah energi negatif itu menjadi energi positif ya. Dan perubahan itu bisa muncul dari diri sendiri. Saya di sini hanya fasilitator yang bisa merubah itu semua dari diri Melan sendiri, seperti itu. Baik Melan, terima kasih.